menuju hidup lebih berkah. Waktu bebas, finansial cerah, semua bisa kita raih bersama. Go Thailand! Go Thailand! Go Thailand! Tim Collect luar biasa, solid kuat sepanjang masa. Bersama kita ukir sejarah menuju sukses penuh berkah. Go Diamond, kita pasti bisa. Double Crane Ganoderma terkenal di seluruh dunia. Ganoderma, yang juga dikenal sebagai lingzi, adalah jenis jamur langka dan halus, sangat dihargai dan merupakan obat berharga yang dipuja dalam naskah-naskah kuno Tiongkok. Saat ini, studi ilmiah internasional telah membuktikan efek penyembuhan Ganoderma, terutama dalam modulasi imun, perlindungan hati, memperlambat penuaan, dan meningkatkan kondisi fisik penderita alergi. Double Crane terus berkomitmen menawarkan produk Ganoderma yang sangat efektif kepada konsumen. Karena alasan inilah kami memilih Bihar Tainan, yang terkenal dengan iklimnya yang menyenangkan dan udaranya yang menyegarkan, sebagai landasan Double Crane Group. Selamat datang di Taman Bioteknologi Double Crane Linker, tempat strain Ganoderma Premium dibudidayakan dan diproduksi. Ada dua kesulitan utama dalam menanam pohon hutan. Salah satunya adalah sulitnya mengembangkan tanaman. Itu butuh manajemen, sulit menemukan hasil panen baik. Ada lebih dari 200 jenis tanaman di dunia, hanya sekitar 10 jenis yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Hasil panennya sangat rendah, jadi memang sulit untuk mengembangkan tanaman. Karena kayu kerasnya sangat sensitif, suhu rumah kaca dapat dikontrol hingga 0,1 derajat Celcius. Jadi ini mungkin rumah kaca hutan yang paling sensitif di dunia. Ini seperti supercar. Untuk melatih supercar, orang harus bisa mengemudi. Jadi kami harus melatih para personel bagaimana mengendalikannya secara akurat. Karena suhu, kelembapan, dan sinar matahari di sini semuanya diatur dengan metode Qianyi. Karena tujuannya di sini adalah dari tidak ada menjadi ada. Sejak awal, pelatihan betina dan betina, serta operasi organisasi non-betina ini semuanya melibatkan beberapa teknik biologi yang kompleks. Jadi pelatihan talenta manusia harus konsisten. Mulai dari layar pelindung luar, pelat PC, layar pelindung dalam, hingga membran isolasi, 4 lapisan pencahayaan terkontrol presisi kami memastikan pertumbuhan Ganoderma kami yang stabil. Mulai dari sistem daur ulang air hujan dan filter RO, sistem penguapan semprot, hingga sistem pengendalian suhu dinding air, kami menuntut pengendalian air yang presisi untuk meningkatkan hasil budidaya Ganoderma kami. Kami menetapkan parameter yang ketat untuk budidaya Ganoderma, itulah sebabnya kualitas Ganoderma Double Crane tak tertandingi di seluruh industri. Ganoderma berkualitas tertinggi yang ditanam di Taman Bioteknologi kami dipanen dan langsung dikirim ke pabrik Yangken untuk diekstraksi. Bahan aktif Ganoderma, triterpenoid, polisakarida, berat molekul tinggi, peptida, sterol tumbuhan, serta nukleotida, dan peptida lainnya. Pabrik Yongken memiliki proses ekstraksi dan pemurnian menjaga kandungan aktif Ganoderma dengan memanfaatkan teknologi vakum dan pengeringan beku yang canggih. Proses ekstraksi ini diikuti oleh serangkaian pemeriksaan dan prosedur inspeksi yang ketat. Mulai dari pengisian, pengujian logam secara menyeluruh, inspeksi manual yang teliti, serta pemeriksaan berat, pengemasan luar, hingga penyimpanan. Produk jadi juga harus melewati serangkaian inspeksi terkait komposisi bahan, mikroorganisme, material, dan fungsi yang dilakukan oleh Institut Bioteknologi Pangan. Pabrik Yongkim telah memperoleh berbagai sertifikasi, mulai dari ISO, JHFA, Halal, sertifikasi makanan sehat Taiwan, hingga TQF. Ini adalah pabrik kelas dunia yang didedikasikan untuk keamanan pangan. Double Crane telah membangun lini produksi terintegrasi dengan kualitas yang tak tertandingi. Sebagai merek terkemuka dunia dalam produksi Ganoderma, Double Crane telah menetapkan tolok ukur dalam bioteknologi Ganoderma. Bahan baku menentukan segalanya.
Kami dapat menunjukkan kepada pelanggan kami bahwa bahan baku produk mereka ada di sini. Ini adalah pertumbuhan yang sangat aman dan terjamin. Setiap kapsul Ganoderma yang sampai ke tangan konsumen kami mewujudkan dedikasi, perhatian, dan komitmen 100%. Setiap kapsul Ganoderma kecil mengandung impian besar Double Crane untuk menjaga kesehatan Anda dan saya. Percayalah pada Ganoderma, percayalah pada Double Crane. Mulailah perjalanan yang mewujudkan impian Anda. Pembukaan kafenya yang di Pesona Square Depok ya. Bapak Ibu ya, kita berikan tepukan atau berikan selamat ya untuk SVM Rani dan SVM Swendar. Jadi beliau-beliau ini membuka kafe di Pesona Square Depok. Tujuannya bukan untuk menjual kopi, bukan untuk menjajakan kopinya ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya adalah untuk base camp bagi tim mereka, yaitu tim Indorats Bapak Ibu ya. Tetapi luar biasanya ya, kita tim Collab ini misalnya ada ya calon mitra kita atau mitra kita di daerah Depok dan sekitarnya, kita bisa menggunakan kafenya. Itu memang umum ya, tapi karena kalau tim Collab kan kita sudah menyatu ya, jadi enak Bapak Ibu, kita sudah saling mengenal. Nah, selamat malam semua teman-teman. Begitu banyak libur yang kita lalui, baru kita ketemu lagi ya, hampir 2 minggu ya kita tidak bertemu di Zoom. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan topik yang dimana banyak orang yang selalu bilang katanya ini bagaimana sih kok saya susah banget ya mengclosing ataupun yang disebutkan apa ya tidak bisa apa sih mengubah penolakan. Jadi saya tuh selalu ditolak dulu. Saya udah ngomong baik-baik, tapi kok kayaknya baru saya bilang halo aja orangnya udah kabur ya. Bener nggak ya? Nah ini kebanyakan kita harus belajar juga bahwa semua ini bukan sesuatu yang negatif ya. Jadi kita belajar hari ini, malam ini, mengubah penolakan menjadi satu kesempatan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penolakan itu tidak selalu ujungnya negatif. Penolakan itu bukan karena dia nggak suka sama kita, bukan juga karena produknya nggak bagus, juga bukan ya. Jadi di sini saya akan memulainya pada malam hari ini. Bagaimana? Apakah kita pernah mendengar orang bilang, saya tidak punya waktu, saya juga tidak punya uang, saya juga sudah sehat, saya pikir-pikir dulu, saya tidak tertarik ya, seperti itu ya, kita sudah biasa mendengarnya ya. Nah, biasanya kalau kita ketemu orang, biasanya kan kita selalu bilang halo, apa kabar, dan bagaimana ya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa, karena kita exciting, kita senang, kita langsung bilang, yuk kita ngopi yuk. Dan belum tentu semua orang bisa demikian ya. Jadi kita akan melihat ini ya, step by step, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menurut kita negatif, tapi sebenarnya belum tentu ya. Nah, fakta tentang objection itu, orang banyak berpikir objection itu atau penolakan itu adalah mengatakan no. Padahal bukan. Sebanyak mungkin yang saya tahu, rata-rata orang itu tidak yakin. Satu, tidak yakin sama kita. Kedua, tidak yakin sebenarnya kita mau ngomong apa. Karena kan kebanyakan orang ngelihat orang lain tuh biasanya dia cuma memandang aja, ngerasa apa ya, bukan curiga ya, tapi kayak bertanya-tanya orang ini mau ngapain sih gitu kan. Nah, tapi kebanyakan orang yang ada pada umumnya, dia selalu membutuhkan informasi, terus kepercayaan, dan kepastian. Jadi apa yang harus kita bangun dalam hal ini ya, dalam menghadapi penolakan, jangan sampai kita mengalami penolakan pun. Kalau sampai terjadi penolakan, kita bisa mengubah penolakan itu menjadi satu penerimaan ya. Kesalahan terbesar adalah saat kita mendengar orang keberatan, kita sering membela diri ya. Misalnya kadang-kadang kita kan bilang, saya nggak mau gitu kan. Terus kita langsung, kenapa sih kamu kok kayak gitu? Apa kamu nggak suka? Jadi kita membela diri ya. Terus ngajakin debat. Dan kadang-kadang kan ada orang ya yang dia mau ketemu kita, tapi sebenarnya dia ingin menawarkan sesuatu kepada kita, dan kita biasanya cenderung kalau kita tidak hati-hati kita jadi berdebat dengan dia ya. Nah, terus terlalu banyak menjelaskan, belum apa-apa kita cerita nih begini, mungkin kita exciting. Nah, itu juga kita harus hindari ya. Terus kita memaksa, ayo dong, pokoknya kamu beli dulu aja lah, 1, 2, nggak apa-apa gitu. Akibatnya hubungan ini menjadi rusak ya. Nah, kita harus merubah mindset cara berpikir kita.
Jangan melihat penolakan itu merupakan pintu tertutup atau sesuatu yang tidak kita bisa buka, yang tidak bisa kita beradaptasi dengan orang. Tidak. Lihat sebagai permintaan informasi lebih lanjut. Jadi waktu saya tidak punya uang, saya sudah sehat, saya pikir-pikir dulu, saya tidak tertarik. Ini adalah orang-orang yang selalu menolak kita, betul tidak? Kita lanjut, faktanya tentang penolakan itu adalah bukan kata orang, itu pikiran orang itu bilang tidak, padahal dia belum yakin. Karena dia masih membutuhkan informasi, kepercayaan, dan kepastian. Kesalahan terbesar saat kita mendengar keberatan, kita tuh sering membela diri, berdebat, terlalu banyak menjelaskan, dan memaksa. Nah, itu mengakibatkan hubungan menjadi rusak. Nah, kita yang harus merubah mindset kita. Jangan melihat objection itu sebagai pintu tertutup ya. Jadi kalau sekali kita ditolak, terus kita jangan mundur. Karena kita harus lihat sebagai permintaan informasi lebih lanjut. Jadi kita memang harus benar-benar bisa memberikan informasi yang membuat orang itu akhirnya berkata iya. Jadi quote-nya adalah manusia, people don't resist change. Jadi manusia, dia tidak pernah menolak perubahan, tapi dia menolak untuk diubahkan. Nah, itu umumnya ya, manusia seperti itu. Ini masih saya punya slide, masih oke ya? Oke Bu, lanjut Bu, lanjut. Oke. Nah, formula LAER ini adalah yang dipakai oleh para trainer untuk penjualan dan komunikasi. Bahwa kita sebagai manusia, pertama, kita harus pertama L, itu atau mendengar ya, listen. Jadi lebih banyak mendengarkan orang. Dan kedua, A, acknowledge. Dia kita untuk mengetahui, menghargai dan menerima orang itu ya, acknowledge ya. Terus ketiga, kita explore. Explore itu mencari tahu info tentang dia, apa sih yang dia cari, apa yang menjadi keinginan dia ya. Terus R, terus responnya kita. Nah, ini 4 hal ini yang harus kita pelajari benar-benar supaya urutannya harus benar, sehingga orang-orang bisa langsung bisa mengerti dan akhirnya berkata iya. Jadi waktu mendengar, dengarkan apa cerita orang sampai selesai. Jadi cerita saya tadi yang di kereta, jangan pernah memotong pembicaraan, dan juga jangan menyiapkan jawaban saat orang masih bicara. Tujuannya membuat lawan bicara merasa dipahami, seperti kita mengertiin dia, itu respon ya. Dan acknowledge itu contohnya, misalnya dia bilang, oh enggak dulu deh ini, terus kita jawabnya, ya saya mengerti mengapa Bapak berpikir demikian. Oh, saya bisa memahami kekhawatiran Anda, takut ini dan sebagainya. Kalimat sederhana ini langsung menurunkan resistensi. Jadi orang itu sudah tidak mempertahankan prinsipnya dia ya. Jadi sudah tidak resisten ya. Jadi dengan kita habis itu kita mengeksplor, mencari tahu, gali lebih dalam lagi. Boleh seperti contoh, boleh saya tahu apa yang membuat Bapak merasa tidak mau mendengar atau tidak mau melakukan ini dan itu. Terus menurut Bapak bagian mana yang paling menjadi pertimbangan? Pertanyaan tersebut membuka pintu. Saya bertanya kepada Anda, bila orang bertanya kepada kita, sebaiknya kita menjawab langsung ataukah lebih baik kita memberikan pertanyaan lagi? Karena kenapa kalau kita orang bertanya terus kita memberikan dia pertanyaan lagi, berarti kita mengeksplor, menggali sebenarnya dia tuh mau apa. Jadi bukannya misalnya contoh ya, misalnya produk ini seperti ini kenapa begini. Nah, kita kembalikan lagi, sebenarnya ibu atau bapak sebenarnya menginginkan sesuatu hal apa. Nah, jadi dari situ kita akan tahu yang dia cari itu apa gitu. Jadi kita menggali ya di sini lebih dalam. Jadi lebih baik, makanya di sini kan ini selalu pakai lagi pertanyaan ya. Semua ditanyakan lagi. Menurut Bapak apa sih kira-kira yang menjadi keinginan Bapak untuk tahu ini? Nah, ini terus responnya. Jawab hanya setelah memahami kebutuhan sebenarnya. Nah, itu yang saya tadi bilang. Jadi kita lebih baik bertanya, setelah itu kita menjawab setelah memahami kebutuhan dia, baru kita menjawab yang sebenarnya. Kita sebenarnya harus seperti ini. Saya mengerti kalau ada cara yang hanya membutuhkan beberapa menit sehari, apakah Bapak bersedia melihatnya? Maksudnya gini, saya itu kerja mati-matian nih dari 12 sehari 24 jam, tapi saya tuh kerja mati-matian 12 jam. Nah, kita tahu kan dia berarti sangat sibuk dan mungkin dia seorang CEO atau apa gitu. Dan kita harus menjawab, ya saya mengerti, tapi kalau cuma beberapa menit dalam sehari, apakah Bapak bersedia melihatnya? Kan kalau menit kan tidak jam ya, jadi hanya melihat dan mengetahui sebentar. Dan itu biasanya fokusnya cari solusi yang sederhana,
Ya, jadi kita ngelihat di sini, kita harus melihat kalau orang yang tidak punya waktu, kita harus memberikan solusi sederhana bahwa dia hanya punya waktu mungkin semenit, 2 menit, itu mungkin dia masih pikirkan untuk bisa menerima. Nah, ini yang paling banyak ya, saya tidak punya uang. Jawabannya, saya mengerti. Apakah masalahnya belum ada anggaran atau belum melihat manfaatnya? Karena orang bilang tidak punya uang bukan berarti dia tidak punya uang. Tapi yang seperti tadi, dia biasanya nggak ada anggaran dan dia tidak pernah melihat manfaatnya. Jadi fokus nilai dulu sebelum harga. Jadi sebelum orang bertanya harganya berapa, sebenarnya kita lebih baik ngarahin dia kepada nilai dari apa yang hendak kita jelaskan. Ya. Di sini saya sudah sehat. Misalnya ada ketemu, ini kita bilang dari awal kita udah bilang nih di dunia kesehatan. Jadi kita harus bisa berbicara kepada orang ini, senang mendengar bahwa Anda sehat. Apa yang Bapak lakukan itu sungguh-sungguh harus kita pikirkan lagi bahwa sehat itu bukan sekarang. Kan masih ada jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Kira-kira dengan pikiran untuk punya kesehatan sampai jangka panjang, kita harus fokusnya kemana? Kita harus mencegah dulu supaya kita tidak menjadi sakit. Jadi kita mengarahkan dia untuk dia mencegah datangnya penyakit. Dia kan sudah sehat masalahnya. Oke, itu menurut dia. Dan objection yang ketiga, penolakan yang ini yang umum ya. Saya pikir-pikir dulu deh, nggak dulu deh, gitu. Jawabannya kita harus bisa bilang, tentu bagian mana yang masih ingin pertimbangkan. Jadi kita ngarahin lagi, dipikirkan yang mana. Misalnya kok dibilang, saya belum mau dulu karena saya pikir-pikir ini belum tentu yang buat saya nih. Nah, kita langsung tanya bagian mana yang menurut Bapak yang bukan buat Bapak. Kita lebih baik dengarkan lebih banyak mendengar. Jadi kadang-kadang yang seperti kita tahu, kita harus tahu bahwa setiap orang tuh punya yang namanya luka, yang namanya sakit. Nah, sakitnya itulah kita coba gali supaya tahu dia sakitnya apa. Oh, ternyata dia itu baru di PHK. Oh, jadi kalau kita ngomongin tentang uang, dia sangat sensitif karena kan baru di PHK, dia kan membutuhkan pengetatan dalam hidupnya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita tawar? Oh, dia berarti di PHK, berarti kita bisa harus mengarahkan kepada dia bahwa ini adalah satu chance buat dia untuk menggantikan income dia setelah di PHK sambil nunggu mungkin dia belum keterima kerjaan. Jadi dia bisa menjalankan bisnis ataupun apa yang hendak kita tawarkan kepada dia. Karena penolakan itu membuat kita menjadi lebih tahu bahwa kita dulu juga pernah menolak orang lain. Jadi dari kita belajar juga dengan penolakan itu membangun diri kita untuk bisa lebih empati, lebih mengetahui dan responsif terhadap orang-orang yang menolak kita. Jadi sekian, selamat malam untuk saya punya presentasi malam ini. Silakan Pak David. Oke, terima kasih SVM Rita Liman atas pemaparan yang sangat luar biasa. Kita berikan jempol dulu, kita berikan tepuk tangan, dan kita berikan bunga dulu untuk SVM Rita ya. Jadi di sini saya mengambil garis merahnya ya, bahwa di sini kita jika menjelaskan ke orang, kita lebih bagus sebagai pendengar yang baik ya daripada kita sebagai pembicara yang baik ya, Bu Rita ya. Ya. Seperti itu ya, Bu Rita ya. Jadi kita juga tidak boleh orang keberatan, kita malah mendebat mereka. Karena itu hasilnya akan nol. Kita harus mendengarkan dia, mendengarkan masalahnya, mendengarkan problemnya, baru setelah itu kita berikan solusi. Karena orang kalau diberikan solusi, mereka pasti akan mengikuti kita. Seperti itu ya, Bu Rita ya. Kalau kita mendebat malah jadi hasilnya tidak bagus. Seperti itu ya, jadi hasil tidak akan bagus. Ya, dan kita juga untuk presentasi di luar, kita tidak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, orang juga ngedengar kita mabok. Ya. Karena bisnis kita adalah bisnis simple. Ya, kita minum kopi, ya kita menceritakan manfaat dan kegunaan daripada kopi Esa Juara ini kepada orang lain. Jika mereka berminat, mereka bisa minum kopi seperti kita, dan untuk mendapatkan harga distributor, mereka bisa join di jaringan kita. Seperti itu ya, Bapak ya. Oke, dengan tidak membuang waktu lagi, kita akan panggilkan pembicara kita yang kedua, yaitu SVM Rani ya. Halo SVM Rani, sudah ready? Oke, halo ready. Oke, silakan SVM Rani. Waktu dan tempatnya ya, silakan.
Wow, thank you so much SVM Rita Liman yang tadi sudah memaparkan tentang handling objection. Nah, jadi kalau sudah di awal sudah dijelaskan bagaimana sih cara mengatasi pelanggan yang riweuh banget, sudah tahu resolusinya ya. Dan tadi luar biasa banget nih PM David mengatakan bahwa untuk memasarkan suatu produk properti yang harganya ratusan sampai miliaran tidak perlu punya rumah dulu ya. Nah, di Songhor pun demikian sebetulnya ya. Tidak perlu ada stoknya. Tetapi terkadang, nah banyak sekali di lapangan kita terkendala bahwa orang itu sempat pengen ada langsung di tempat gitu ya, dan akhirnya closing itu terjadi dengan begitu cepat. Jadi tidak menunggu lagi ya. Khawatirnya kalau tadi sudah oke, handling objectionnya sudah dipraktekkan, lalu mereka mau langsung action, mana kopinya? Oh, nanti ya dikirim tunggu perusahaan. Terus sampai rumah lupa lagi, atau sampai rumah berubah pikiran ya, kepleset langsung amnesia. Apa ya kopi juara tadi yang dijelaskan pada David? Seperti itu. Tapi kalau ada barangnya itu langsung dikasih. Wow, luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang banget kita berkumpul lagi di Zoom yang spesial pada malam hari ini. Pastinya orang-orang yang hadir di Zoom pada malam hari ini luar biasa. Top, mantap, is the best. Karena di saat orang-orang lagi pada tidur, scrollin HP, teman-teman siap belajar ya, dan mau ubah hidup. Hari ini bukan hari biasa menurut saya. Hari ini kita bilang cukup untuk apa? Cukup untuk menyanyikan lagu MBG lagi ya. Karena sudah tidak lucu ya. Cukup ngeluh BBM naik, harga cabai naik buat mama ya. Dan hari ini kita sepakat ya, dulu why kita sendiri ya, seperti VM David tadi sebagai sales property itu why-nya sendiri aja, kaya sendiri dia gitu ya. Tapi di sekarang kita win-nya berjamaah ya teman-teman ya. Win-nya berjamaah kenapa? Karena kalau kita kerja sendiri, kita susah untuk bertumbuh dan berkembang cepat ya. Seperti materi nanti yang akan kita share sampai akhir nanti teman-teman. Nah, untuk frekuensi, tetapkan itu nih teman-teman. Karena target kita satu tujuan, menuju puncak kesuksesan ya. Bismillah. Kolaborasi leader, kita mulai dari sini ya teman-teman ya. Mulai malam hari ini siap berubah? Teman-teman boleh komen, chat, saya doain yang ngechat siap ya, rezekinya naik terus, dikasih mitra-mitra tangguh ya, bisa ketik katakan siap. Wih, ada Mbak Umi, ada Bu Penny, ada siapa lagi nih, Pak Henry, Bu Asnia, Bu India, PM Yulia. Wah, banyak lagi. Nah, ini calon-calon miliarder Indonesia yang akan mendunia. Sebab Songhor adalah bisnis lini jaringan internasional ya, ada di 7 negara. Luar biasa ya teman-teman. Izin share screen pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, optimasi omset lewat 111 materi pada malam hari ini. Ya, yang mau materinya simak dan ajak timnya datang hadir pada malam hari ini. Kita sampai jam 9 selesai ya. Siap-siap teman-teman yang ngantuk, boleh sediakan kopinya. Oke teman-teman, nah ini dia kita strategi optimasi dan duplikasi tadi lewat handling objection ya teman-teman ya. Yes, secangkir kopi 1000 impian. Modal minimal, tanpa resiko, tanpa perlu jual produk. Sistem tidak berubah, 100% didukung perusahaan yang sudah berdiri selama 39 tahun. Tahun ini ya. Bisnis kopi 111. Kita cukup apa teman-teman? Minum kopi, ajak teman. Minum kopi, ajak teman. Minum kopi, ajak teman. Nah, 3 kali aja saya cukup bicara itu. Karena nanti saya kasih tahu kenapa saya ajak temannya 3 kali di awal ini. Ya, simak terus ya. Zoom-nya sampai habis. Ajak timnya yang belum masuk, cek siapa yang belum masuk timnya, karena rugi banget kalau nggak nyimak, karena di akhir acara Zoom nanti ada program yang keren banget buat teman-teman bisa dapetin garansi ya, buyback. Wih, apa tuh? Oke, pastinya simak deh sampai akhir. Ya teman-teman, kita di sini hanya cukup minum 1 kotak, nggak sekaligus ya, tapi secangkir setiap hari. Ada 20 cangkir di setiap 1 kotaknya, senilai 160.000. Kita cukup minum, rasakan, nikmati, mulai dari manfaatnya, rasanya, lalu cerita ke teman. Ya, kopi ini kan adalah lifestyle, jadi sangat mudah sekali untuk kita bercerita, cukup dengan memfoto ya, menceritakan bahwa kopi ini enak di story kita pastinya. Ya, ajak 1 teman, ikut minum dan duplikasi, sama seperti kita setiap bulannya, lakukan konsisten dan persisten setiap bulannya.
sampai 1 tahun dan ada potensi 46 juta per bulan. Kita naik bersama dengan tim, bersama-sama dengan teman. Nah, ini dia slide selanjutnya. Naik bersama menuju hasil yang luar biasa. Maksudnya apa di sini? Ya, tadi video pertama yang disampaikan oleh Mr. Ku, beliau adalah CEO Songhor yang usianya di atas 70 tahun. Wah, tapi masih keren ya, masih muda banget karena konsumsi Ganoderma rutin setiap hari yang ada di setiap cangkir kopi yang kita minum, teman-teman Bapak Ibu semua. Ini dia. Setiap langkah kecil hari ini menentukan hasil yang besar di masa depan. Nah, di sini yang diperlukan adalah konsisten. Ini adalah kunci, teman-teman. Dan disiplin adalah tangga untuk menuju kesuksesan. Dan visi adalah tujuan kita, ya. Jadi, tetapkan dulu bahwa kita mau konsisten. Kita tembus di 4% pertama untuk teman-teman atau yang baru join. 4% pertama ini adalah anak panah yang harus ditancapkan, ya. Dan Bapak Ibu semua, di 4% pertama ini akan masuk yang namanya bonus. Pertama dari kecil dulu. Pada saat kita bisa mengelola uang kecil, maka Allah akan memberikan kita uang besar. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita terus melangkah untuk menuju ke 8%. Ya, di sini teman-teman semua, kecil sekali ya tulisannya ya, saya nggak ngeliat sebentar. Nah, di sini, di 8% ini, sudah modelnya kita belajar dan bertumbuh. Perbanyak ilmu, tingkatkan skill, perluas wawasan. Jadi semakin kita naik nih satu tangga menuju ke 8%, siapa di sini yang kan sudah 8%? Katakan saya. Ya. Nah, yang bulan lalu 4%, pastikan bulan ini bisa 8%. Ya. Nah, jadi anak tangga ditapaki demi tapak naik ke atas ya. Dari situ, jika teman-teman yang sudah saat ini atau pernah menduduki 12%, teman-teman artinya sedang membangun jaringan. Bapak Ibu, membangun jaringan. Oleh sebab itu, kenali jaringan kita yang tembus 8% dan 4%. Kenali mereka, bantu mereka, bina dengan hubungan yang baik ya. Bagaimana, apa kendalanya, mau apa gitu ya. Nah, kalau kita sudah bertanya, gugur kewajiban kita sebagai pemimpin untuk membina. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Dan untuk teman-teman kita yang sudah tembus 16%, tingkatkan aksinya. Ambil tindakan yang mendukung. Seperti apa? Seperti ajukan cafe booth ya kepada kami, para pemimpin, untuk buka dan menambah ekspansi di mana saja tempat rame, ajukan kepada kami untuk kita mau buka booth ya, buka cafe booth dari perusahaan 111 untuk mendatangkan database. Jadi kita harus ambil tindakan itu. Dan yang konsisten kita lakukan setiap hari adalah bertanya kepada mitra-mitra kita ya, siapa yang mau bertumbuh bersama-sama. Yuk kita lakukan bersama-sama, ikutan di dalam aksi ini, tindakan yang kita lakukan bersama. Karena untuk cafe booth ini tidak bisa sendiri, minimal 5 orang, idealnya 7 orang ya, karena itu waktunya hanya 2 jam. Kita bagi-bagikan kopi 111 cangkir, wah luar biasa ya, dan itu gratis ya. Imbalannya apa? Kita terima database. Nah, itu ya. Dan jangan menunda. Apapun yang sudah kita pikirkan, ingin kita lakukan, segerakan, teman-teman. Nah, lalu, buat teman-teman yang sudah 20%, wih, tangganya makin tinggi ya. Tangganya makin tinggi sekali. Dan ini, luar biasa nih. Teman-teman sudah dapat bintang kalau yang sudah tembus di 20%. Karena dari 16 ke 20, itu suatu hal yang menurut saya agak cranky ya. Karena banyak yang teman-teman agak lama di 16%-nya gitu. Untuk naik ke 20%-nya itu agak lumayan menurut saya sesuatu hal yang memang harus dioptimasi dari 16 ke 20% ini. Nah, oleh sebab itu, yang sudah bisa sampai di 20%, teman-teman, ya, maka di sini berikan nilai, ya, berikan nilai, bantu lebih banyak orang. Artinya di sini adalah satu optimasi lagi kepada mereka yang baru pulang kerja itu, ya. Dan mereka juga sama seperti kita, kalaupun yang dioptimasi adalah orang yang bekerja, sama-sama lagi gabut di kendaraan, ya, transportasi umum, nanti juga sama pada saat kita mau tidur, percaya deh sama saya, nggak mungkin teman-teman kalau mau tidur nggak pegang handphone. Siapa di sini yang mau tidur nggak pegang handphone? Katakan saya.
Nah, silakan. Siapa? Nggak ada kan? Semuanya megang handphone semua kan? Nah, disinilah teman-teman golden time untuk teman-teman yang karyawan. Itu solusinya ya teman-teman. Nah, kalau yang pensiun, nah di sini atau yang menjelang pensiun, ini benar-benar segmen kita banget nih, ya. Tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tidak ingin kehilangan tabungan. Yes. Mereka pastinya akan selektif banget. Bisnis apa sih yang mudah untuk dijalankan? Kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama, syarat manfaat. Nah, itu dia. Namanya sudah mau pensiun, pastinya dia akan memikirkan kesehatan, ya. Serta tidak ingin kehilangan tabungannya. Jadi, kalau ada teman-teman yang ngajakin bisnis dengan modal yang begitu fantastis, seperti misalkan buka kafe, atau investasi besar yang puluhan juta, bahkan ratusan juta, ini pasti mereka akan khawatir ya. Karena kalau sudah tua untuk memulai bisnis gitu ya, kekhawatiran utamanya itu sudah merasa tidak, sudahlah, saya udah nggak bisa lagi, udah umur segini mau bisnis apa. Nah, padahal bisnis yang cocok sederhana dengan marketing plan 111 ini berbasis relasi dan komunitas ngopi loh, ya kan? Next. Nah, jadi ini sangat pas banget untuk mereka. Nah, lalu ada segmen orang yang masih takut jualan. Siapa kira-kira? Para ibu rumah tangga. Yes, ya. Nah, padahal kita bisa masuk dengan cara ingin membantu ekonomi keluarga. Waktunya terbatas. Kadang mereka berpikirnya seperti itu juga ya. Nah, kekhawatiran utamanya apa? Yaitu tadi, tidak punya pengalaman gitu teman-teman. Padahal di sini bisnis kita bisa mulai dari berbagi pengalaman dengan menggunakan produk kita. Mulai dari ABC, deterjen, pasta gigi, betul? Minum kopi. Nah, itu dia. Jadi masuklah ke ranah ibu rumah tangga yang kita bisa menciptakan hal-hal yang kira-kira aman untuk dia, tidak mengganggu kegiatan antar jemput anaknya. Itu ya teman-teman. Dan di sini segmen yang keempat adalah yang profesional seperti dokter, guru, pegawai bank dan lain-lain. Mereka memiliki reputasi yang betul-betul terjaga. Kalau misalkan nih, saya mau kasih tahu juga ini yang realita di lapangan ya. Untuk seorang dokter, jika memang dia seorang dokter dan memang terikat oleh ID, biasanya mereka sangat menjaga rapat-rapat profesinya dan tidak sembarangan untuk menawarkan, menjual, atau memberikan sesuatu hal atau sekedar branding menggunakan jaket yang tidak pada tempatnya, misalkan ya jas yang warna putihnya itu ya, jas kebesaran itu. Tapi kalau misalkan dia memang dokter yang memang tidak terikat oleh instansi pekerjaan yang masih terikat lah intinya, dia akan benar-benar mengumbar profesinya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa masuk kepada dokter, guru, pegawai bank dengan cara yang begitu semut, yaitu menawarkan ini adalah syarat manfaat. Dan ini dokter, produknya pas sekali kalau dokter referensikan sebagai membantu menjaga kesehatannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau dokter kaitannya dengan obat kimia dan juga obat herbal, dan ini sangat kontradiktif ya teman-teman. Jadi ya gitu, kita fokusnya pada manfaat ya teman-teman, bukan pada jualannya. Oke, next slide. Nah, itu ya teman-teman yang bisa kita berikan ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini masih ada ya, masih ada satu lagi ini segmen orang yang masih takut gagal jualan. Nah ya, ada orang yang pernah gagal. Banyak ya orang yang ikut MLM, tapi akhirnya dia tuh trauma gitu loh. Trauma banget karena pernah ikutan money game, pernah ikutan bisnis MLM yang akhirnya bungkus di tengah jalan, yang harusnya bonusnya udah mau cair tapi bungkus. Banyak yang begitu ya. Nah, kekhawatiran utamanya pastinya ya ini, dia nggak mau terulang lagi. Nah, kasih tahu bahwa sistem yang lebih sederhana dan resiko yang lebih terukur. Ya, resiko yang lebih terukur ada apa? Ya, minuman, kopi kesehatan, SH Juara Cafe, serta produk-produk kebutuhan rumah tangga. Dan itu semuanya habis pakai. Ya, repeat ordernya kencang. Tidak ada resiko. Ya, nah di situ. Lalu siapa lagi nih? Gen Z. Ya, Gen Z yang baru bekerja. Mereka punya ide, tetapi minim pengalaman. Mudah terdistract ya, galau gitu ya. Jadi pasti bahasanya dia belum siap gitu ya. Dia tunjukkan untuk pendekatan membangun aset jangka panjang bahwa saat ini jumlah pengangguran itu semakin meningkat ya. Kejar-kejaran dengan kebutuhan. Pastinya kita tidak siap kalau harus teman-teman menjadi, kemarin yang ikutan workshop untuk menjadi seorang SPG dihargain berapa? 20.000 ya.
20.000 per jam gitu. Jadi sangat kecil sekali sebenarnya itu teman-teman. Nah makanya di sini generasi Gen Z bisa mewujudkan impian untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, dan apalagi memiliki penghasilan di saat kita masih muda. Nah ini kelebihannya. Dan generasi Gen Z ini sangat masuk di dalam bisnis kopi kita, yang kopi kekinian. Based on-nya adalah kan kopi ya. Nah jadi keren banget nih teman-teman. Oke, ini dia kesimpulannya teman-teman. Dengan kondisi yang masih takut jualan, yang punya kerja full time, yang bisa follow up aktif dan serius membangun bisnis, kita ada punya kesimpulan atau paket-paket yang bisa dijalankan. Masih ada ya? Masih ada ternyata. Oke, orang yang tidak percaya orang yang tidak percaya diri berkomunikasi. Ada nggak teman-teman di sini yang tidak pede dalam berkomunikasi, seperti pendiam dan takut berbicara di depan umum? Ya, kasih tahu. Ya, kasih tahu, banyak kok teman-teman yang tidak pandai berbicara atau tidak pandai jualan, tapi tekankan di sini bahwa yang dibutuhkan kemampuan untuk tidak ditekankan bahwa yang dibutuhkan adalah kemampuan bercerita dan mendengarkan tadi. Ya, SPM Rita 5 di awal juga udah jelas ya. Kita butuh mendengar ya, bukan yang banyak bercerita, tetapi banyak mendengar dan memberikan solusi. Jadi bukan menjadi sales profesional, bukan ya. Dan yang ke-8 ini, orang yang belum punya impian dan target yang jelas. Karakteristik ini hidup berjalan apa adanya. Jadi gini, udahlah mengalir seperti air, mau mengalir aja lah mbak. Saya hidupnya udah gini-gini aja. Dulu orang tua saya juga hidup aja mbak, gitu. Gak usah lah muluk-muluk harus tinggal di perumahan klaster, punya mobil yang atapnya bisa panoramik gitu ya. Nah, dan lain sebagainya gitu. Merasa tidak perlu penghasilan tambahan, udah cukup gitu, seperti ini ya. Jadi mereka pikir itu apa bisnis gitu kan. Oke, teman-teman, kita bisa bantu menemukan tujuan yang ingin dicapai, seperti anak ya, dana pendidikan anak. Biaya pendidikan anak tuh sekarang mahal banget loh teman-teman. Untuk masuk ke kuliah negeri aja, kebetulan saya juga memiliki anak yang masuk kuliah ya tahun ini ya. Itu biaya masuknya, UKT-nya ya, kalaupun masuk negeri itu tetap harus bayar UKT-nya, dan itu belasan juta teman-teman. Kalau dekat di satu wilayah, satu kota. Kalau di luar kota, setiap bulan minimal 10 juta kita keluar, gitu kan? Setiap bulan loh, minimal. Nah, terus kalau rumah kita bocor, rumah kita rusak, bagaimana kita harus membetulkannya, gitu kan? Dan kalau bekerja terus dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu kerja terus gitu ya, belum lagi ada sip-sipan gitu, itu repot banget, gak ketemu kita waktunya teman-teman. Nah itulah, nah makanya di sini, yuk kita mulai bisnis ya teman-teman ya. Kita mulai bisnis dengan kita mengetahui mau berapa sih target bonus yang mau kita dapetin teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman sebagai orang yang masih takut jualan, pastikan bisa di 800 PV deh dulu ya. Yang sudah di 4%, pastikan bisa tembus di 800 PV. Dengan cara target satu hari satu kotak ya. Satu kotak itu 28 PV. Bagaimana caranya bisa sampai satu kotak satu hari kejual gitu ya. Dan teman-teman yang punya kerja full time, udah pensiun ya, sudah nggak lagi kerja benar-benar terikat, dan kita bisa full time bekerja, tingkatin juga satu harinya kalau bisa 2 kotak kopi ya, satu hari 2 kotak teman-teman, dan bisa tembus 56 PV per hari. Total orangnya yang kita ajak ya 30 orang, jadi satu orangnya 2 kotak kopi, saya dan teman kita ya itu. Dan teman-teman, kalau yang bisa follow up lebih aktif lagi, kita maksimalkan satu hari bisa 3. Boleh pribadi atau bersama tim. Kalau kita bisa wujudkan 3 per hari, maka kita akan mendapatkan poin total PV 5.040. Ini di 3.200 PV teman-teman ya. Dan bonus yang bisa kita dapatkan 2.822.400. Nah, ini teman-teman harus diperlukan list nama harian. Jadi malam ini mau tidur, di list siapa yang mau kita optimasikan besok pagi dengan cara handling objection yang tadi di awal Zoom Berita sampaikan teman-teman. Dan kita sudah memiliki segmen yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi list malam hari ini untuk besok pagi selama 1 hari dan hari-hari berikutnya kita bisa closing 3
3 ya, 1 kita, 2 teman kita, dan kita bisa mendapatkan 90 orang. Ini waktunya, ini bisa di bulan kedua nih. Kalau teman-teman di bulan pertama bisa tembus 30 orang, bulan kedua bisa meningkat bersama 2 orang temannya lagi, jadinya 90. 30 kita, 30 lagi teman, 30 lagi teman yang satunya lagi, 2 teman. Jadi kita bertiga teman ya, 3 teman. Nah, ini dia teman-teman. 3 teman, masing-masing bisa 2 kotak kopi. Nah, itu dia. Lalu, ini yang serius nih. Teman-teman yang sudah punya prestasi 20-24%, ini kan udah serius membangun tim ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal slide. Teman-teman bisa memasarkan paket bersama tim 5. Jadi teman-teman sebagai pemimpin grup ya, yang memiliki komunitas di bawahnya, pastikan kita bisa 5 kotak ya, 5 kotak sehari. Dan kita sudah memiliki organisasi sebanyak 150 orang. Maka total VP yang bisa kita dapatkan 15.000. Maka estimasi omset bonus 14,7 juta teman-teman. Dahsyat, keren apa keren banget nih. Dan ini hitungan proven, metrik sempurna. Kalau teman-teman duplikasi seperti ini ya teman-teman. Kalaupun molor-molor dikit gitu ya, nggak sampai 150, anggap di 120 mbak gitu. Dan tembus-tembusnya di 13.000. Elit-elit juga teman-teman. Keren banget. Makanya pastikan sehari bisa 5 kotak bersama dengan tim. Ya teman-teman ya. Dan jadi ini adalah segmen yang biasanya paling potensial untuk menjadi prosumer. Dan menggunakan konsep plan 111, biasanya yang paling cepat berkembang adalah 1, pencinta kopi dan memiliki gaya hidup sehat. Yang kedua, karyawan yang mencari penghasilan tambahan. Itu inceran kita. List ya pada malam hari ini, pemilik UMKM. UMKM siapakah? Dia adalah CEO. CEO daripada bisa jadi makanan ringan atau apapun ya. Nah, itu CEO tuh, cari CEO ya. Nah, lalu komunitas olahraga. Teman-teman bisa dapetin ini di tempat gym, di tempat senam, ibu-ibu yang lagi senam setiap Sabtu Minggu, benar ya teman-teman? Lalu komunitas pengajian dan komunitas sosial. Di sini bagus banget. Banyak ibu-ibu yang suka pada ngopi, tapi ngopinya kapal pecah ya. Ngopinya ngopi bubble, kopi kekinian. Nah, itu masuk tuh di situ. Ibu rumah tangga yang aktif di komunitas, biasanya yang suka aktif, itu dia. Mulai like. Mereka punya postingan, ya. Nah, lalu orang yang menggunakan produk dan merasakan manfaatnya. Jadi orang yang sudah jadi consumer itu bisa ditingkatkan menjadi prosumer ya teman-teman. Tadi seperti Tedegan. Oke, malam hari ini teman-teman sudah selesai materinya, dan pada malam hari ini juga ada kabar spesial, yaitu program garansi uang kembali. Wuih, jeng. Nah, ini dia ya teman-teman. Maksudnya apa? Program garansi uang kembali 90 hari. Jadi kalau produk yang dikonsumsi, bisnisnya dijalankan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan program, kita pastikan produknya bisa kembali, ya, kembali uang maksudnya, kita bisa terima. Tetapi dengan term and condition tertentu. Jadi gini, mulai dengan paket 2,5 juta, teman-teman bisa mendapatkan 14 kotak kopi Esa Juara Cafe isi 20 sachet, totalnya di 280 saset nih teman-teman. Dengan paket 2,5 juta dan mendapatkan 3 piece green tea ya, green tea tooth gel. Jadi 1 bisa kita pakai, 2-nya ajak teman ya teman-teman. Nah, itu dia. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan booklet, dan teman-teman bisa mendapatkan ID card gitu ya. Mantep banget nih. Tanpa syarat yang ribet, 90 hari penuh, teman-teman akan diberikan pendampingan ya. Komitmen kami untuk membantu teman-teman mitra atau yang baru mau bergabung pada malam hari ini dengan paket 2,5 juta. Langsung dikirim produknya ke tempat teman-teman semua, dan kita langsung bikinin websitenya dengan term and condition seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, pastinya program ini berlaku untuk pembelian paket mitra usaha senilai 2,5 juta ya, berlaku selama 90 hari kalender sejak tanggal penerimaan produk ya, yang akan di-packing dan dikirim dari perusahaan ya. Dan garansi ini hanya berlaku bagi mitra yang 1. mengkonsumsi produk secara rutin setiap bulannya, mengikuti proses sistem dan panduan bisnisnya yang diberikan, aktif menjalankan aktivitas promosi seperti sapa salam ya, minimal 1 hari 5-10 orang. Itu lakukan. Dan menghadiri minimal 4 kali kegiatan online dan offline yang direkomendasikan selama periode garansi. Oke teman-teman, untuk program
online-nya kita ada Zoom di setiap Rabu malam, dan offline-nya ada pertemuan di setiap hari Selasa di kantor Mega Dulu Kemayoran, bertemu dengan kita. Jadi produk tersebut teman-teman bisa optimasikan, dan caranya bagaimana itu bisa kami dampingi. Yang keempat, jika betul-betul produk itu sudah tidak bisa dipasarkan lagi, maka pengajuan klaim wajib dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah 90 hari berakhir. Ya teman-teman, keren apa keren banget. Produk mana yang kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama, yang berani kasih garansi seperti ini, kalau bukan karena produk yang berbicara. Nah, baru program ini diluncurkan, belum go live nih teman-teman ya. Kita langsung closing nih. Closing satu paket ya, satu paket, dan langsung tuh dikirim ya, dikirim produknya, barangnya ke tempat mitra yang memang memesan paket ini, dan beliau langsung minta bimbingannya kepada kami gitu ya teman-teman. Dan di sini masih ada selisih uang ya, selisih uang itu kan 2.445 ya. Nah, itu masih ada buklet, teman-teman tahu bukletnya, ada brosurnya, dan itu yang akan kita kirimkan ke mereka untuk sebagai peluru. Keren apa keren banget. Jangan takut ya teman-teman untuk mengambil paket usaha langsung 4%, karena 4% ini selain teman-teman juga akan mendapat bonus 56.000 langsung bulan depan masuk ke rekeningnya teman-teman. Dari uang kecil ini akan menjadi uang besar jika modal ini dioptimasi, digulung, ini akan seumur hidup akan terjadi gulungan yang begitu sangat besar. Ya teman-teman, itu dia yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semua. Jangan ragu, karena kita bisa ngopi bareng, kaya bareng. Nah, kita juga di sini dihadiri nih. Ini kafe yang tadi yang dari sampaikan ya. Ini namanya Kafe Juara, adanya di Mall Pesona Square. Ini adalah kafe kami, tim Juara bersama para leader-leader membantu mendirikan kafe ini, teman-teman. Silahkan jika ingin hadir. Dan hari ini saya harusnya nge-share nih. Dari kemarin, beberapa hari kemarin juga mitra-mitra kami mendatangkan teman-teman ya untuk hadir di sini dan closing mulai dari 8 kotak, mulai dari 5 kotak, dan hari ini malam tadi pada maghrib ada closing 4 kotak. Ada teman-temannya pada datang 4 orang, itu langsung closing 4-4-nya. Wih, ada Mbak Ella di sini udah masuk belum? Soalnya tadi ada di kafe dan langsung closing 4 kotak loh langsung. Nah, jadi tempat kumpul ini bisa teman-teman semua tim collab hadir ya, bisa datang ke situ, kita bisa ngobrol-ngobrol santai di suasana yang elegan. Oke teman-teman, ini adanya di Food Court Avenue lantai 2, Pesona Square Depok. Terima kasih teman-teman, ngopi bareng, kaya bareng, sehat bareng. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David.